Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja selesai sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan seluruh kementerian dan lembaga. Dan kami diminta untuk mempresentasikan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 itu adalah tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019-2024 sebagaimana yang termuat di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Karena itu target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 itu kita ingin dekatkan pada target yang sudah disusun di dalam kerangka RPJMN 2019 hingga 2024. Dan seperti kita ketahui bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019 hingga 2024 itu menggunakan angka baseline pada tahun 2019. Jadi yang 2020 sampai 2024 dengan demikian kalau kita setarakan, kita data dasarnya adalah baseline 2019. Jadi misalnya saja baseline untuk pertumbuhan ekonomi itu 5% dan di dalam target RPJMN 2024 adalah 6,2 hingga 6,5%. Kemudian tingkat kemiskinan itu 9,41 baseline-nya 2019. Target di 2024 di akhir RPJMN adalah 6 hingga 7%. Sekali lagi ini target dalam RPJMN. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka dari 5,28 kita berharap mencapai 3,6 hingga 4,3%. Rasio Gini yang 0,382 kita harap bisa mencapai setidak-tidaknya 0,374. Sebenarnya standarnya itu 0,36 ke 0,374. Itu di RPJMN. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca dari 24,92% harus dicapai ya target akhir 2024 itu 27,3. Kemudian nilai tukar petani dari 100,9 menjadi 105 dan nilai tukar nelayan 100,2 hingga 107. Itu baseline-nya. Lalu kita melihat perkembangan terakhir. Capaian yang kita capai pada tahun 2022 misalnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,31. Kita bersyukur angka itu karena angka itu juga angka yang setelah kita didera oleh pandemi. Kemudian tingkat kemiskinan juga pada tahun lalu mencapai angka 9,57 ya. Dan kemudian tingkat pengangguran terbuka di 5,86, rasio Gini di 0,381, indeks pembangunan manusia di 72,91, penurunan emisi gas rumah kaca di 26,87, kemudian nilai tukar petani 107, kemudian nilai tukar nelayan 106. Dari semua capaian ini, hanya penurunan emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang di atas rencana kerja pemerintah tahun 2022. Karena itu pada target 2024, skenario planning yang disusun oleh Bappenas, ya, target pertumbuhan ekonomi adalah 5,3 hingga 5,7. Sekali lagi
bukan asumsi. Kalau kerangka ekonomi makro di Kementerian Keuangan itu mereka menggunakan angka asumsi. Kalau yang disusun oleh kami itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Yang sesuatu dicapai yaitu antara 5,3 hingga 5,7. Tingkat kemiskinan kita berharap bisa ditekan antara 6,5 hingga 7,5. Ini masih tetap di bawah target 2000 RPJMN, ya. Pertumbuhan ekonomi juga di bawah target RPJMN. Tingkat pengangguran terbuka 5 hingga 5,7. Ini juga di bawah target RPJMN. Kemudian rasio Gini itu 0,374, ini juga di bawah target di RPJMN. Indeks pembangunan manusia kita berharap bisa lebih baik 7 sampai dengan 74, ini pun di bawah dari target RPJMN. Penurunan emisi gas rumah kaca, nah ini yang kita bersyukur, ini ditargetkan 27,27 dan target RPJMN adalah 27,3, sementara pada tahun 2022 kita telah mencapai 26,87. Kemudian nilai tukar petani kita akan hari ini kita telah mencapai 105 hingga 107, target 2024 hingga 108, dan nilai tukar nelayan hingga 110. Jadi itu terkait dengan sasaran pembangunan. Dan kemudian tema tadi yang telah disetujui adalah tema RKP 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu 2024. Itu secara umum yang saya sampaikan, dan tentu di dalam skenario planning yang disusun oleh Bappenas, misalnya apakah pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai 5,3 hingga 5,7. Salah satu sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi. Kita berharap pertumbuhannya bisa sampai dengan 6,2 hingga 7%, atau setidak-tidaknya bisa dilakukan realisasi PMA dan PMDN sekitar 1.450 hingga 1.650 triliun. Kita juga berharap peningkatan produktivitas pada UMKM, ya, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian kami juga menyampaikan tadi sasaran pembangunan per provinsi dengan meng-highlight dari dalam hal ini adalah tingkat kemiskinan yang saat ini terjadi pada beberapa provinsi yang masih cukup besar, misalnya di Sumatera, masih terjadi di Aceh yang masih di atas rata-rata nasional, kemudian juga Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Alhamdulillah di Kalimantan tingkat kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, sementara di Pulau Jawa masih terjadi di atas rata-rata nasional, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk Bali, NTT, dan NTB yang masih di atas rata-rata nasional adalah NTB dan NTT. Dan di Sulawesi yang masih di atas rata-rata nasional adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sutra. Sementara Maluku di bawah rata-rata nasional, Maluku Utara di bawah rata-rata nasional, Malukunya di atas rata-rata nasional, demikian juga Papua di atas rata-rata nasional. Kami juga memberikan highlight realisasi dari beberapa target pembangunan
yang mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden, terutama untuk isu-isu strategis ya yang memerlukan intervensi yang sifatnya sangat spesifik, seperti misalnya tingkat kemiskinan yang kita berharap bisa setidak-tidaknya pada tahun 2024 bisa mendekati angka 0% atau 1%, demikian yang di skenario planningkan. Dan untuk mempercepat penurunan strategi kemiskinan ekstrim, tentu ada 3 hal yang kita mesti lakukan. Pertama, intervensi dari pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, peningkatan pendapatannya, dan kemudian kita meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Tadi kami juga sampaikan capaian-capaian di dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam hal ini adalah akses air minum perpipaan, akses terhadap sanitasi aman, kemudian praktik buang air besar yang sembarangan di tempat terbuka yang diharapkan pada akhir RPJMN 0%. Dan sekarang masih di angka 5,86, akses rumah layak huni mencapai 60,66%, dan kita berharap pada tahun 2024 bisa mencapai 70%. Kemudian kekumuhan juga bisa mencapai 10.000 hektar dari yang sekarang ada sekitar 8.643 hektar. Dan tadi juga Bapak Presiden mengingatkan kami hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dalam hal ini soal kesehatan, yaitu mengenai penyakit-penyakit yang Indonesia seharusnya sudah bisa melakukan eliminasi. Misalnya kita masih penderita kusta nomor 3 di dunia, TB nomor 2 di dunia, dan kasus malaria masih terjadi, dan pada tahun lalu terjadi 415.140 kasus baru. Kemudian prevalensi stunting yang masih di angka 21,6%, dan imunisasi ya kita harapkan bisa mencapai 90%. Imunisasi dasar lengkap bayi yang masih 5 sebenarnya sudah bisa sampai 6 sampai 11. Kemudian stunting yang bisa sampai dengan 14%. Tentu ada harapan misalnya di 12 provinsi prioritas dalam hal untuk penurunan stunting. Tadi kami juga mendapatkan berita mengenai di Sulawesi Barat yang relatif masih tinggi, yang angkanya di sekitar memang 32,7%. Di samping itu ada peningkatan pelayanan terhadap penyakit katastropik. Apa penyakit katastropik? Itu penyakit-penyakit berat yang tingkat fatality-nya tinggi, sekalipun insidensinya tidak terlalu tinggi. Ada 4 penyakit dengan beban pembiayaan BPJS yang terbesar, yaitu jantung sekitar 10,3 triliun, kanker 3,5 triliun, stroke 2,5 triliun, kemudian gagal ginjal 2,3 triliun. Kanker ini yang terbanyak itu adalah yang diderita oleh perempuan, ya, dan salah satu program misalnya yang diusulkan oleh Bappenas kepada Kementerian Kesehatan, ya disepakati oleh Kementerian Kesehatan, yaitu membelikan alat untuk mamografi, ya, sehingga ibu-ibu di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang lebih awal. Karena kalau kanker ini masih stadium 1, stadium 2 itu insya Allah masih bisa ditangani, tapi kalau stadium 3 dan stadium 4 amat berat. Dan selain itu, kami juga menyampaikan mengenai antisipasi dampak perubahan iklim. Kami menyampaikan bahwa berdasarkan angka ONI, Oceanic Nino Index, itu ada kecenderungan pada tahun depan terjadi El Nino, di mana justru kita kekurangan air.
Nah, ini ada hubungannya nanti dengan pangan, ya, dan produksi padi dan seterusnya. Karena itu diperlukan sebuah perkuatan untuk early warning system, kemudian teknologi modifikasi cuaca dan sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang disampaikan. Tentu yang kami sampaikan tadi belum menggambarkan semuanya, karena berikutnya adalah kami akan menyusun misalnya antara lain dana alokasi khusus DAK, tematiknya seperti apa yang ke depan, kemudian juga nanti akan dibicarakan secara lebih detail untuk menyusun rincian rencana kegiatan per kementerian dan lembaga, termasuk di mana lokasinya, dan bersama-sama Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggarannya pada tahun 2024. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya taruh ini di situ. Langsung ya. Baik, terima kasih Pak sekalian saya hormati teman-teman dari berbagai media. Pertama, tadi kami menyampaikan terkait dengan transformasi reformasi birokrasi. Beliau meminta agar birokrasi ini melayani rakyat dengan baik, dan kami menyampaikan tema yang sejak kami dilantik ini adalah namanya bergerak untuk reformasi berdampak. Jadi sekarang kita menyampaikan indikator bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak. Yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga berharap Presiden ini birokrasi kita lincah. Nah, untuk birokrasi ini lincah, tentu customer internalnya mesti beres, urusan-urusan birokrasi di dalam. Oleh karena itu kami laporkan tadi, kita sudah melakukan simplifikasi, karena selama ini orang ngurus kenaikan pangkat ribet, orang ngurus kenaikan jabatan ribet, dan seterusnya. Sekarang sudah dari 11 proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup 3 saja, sehingga ASN untuk ngurus kenaikan pangkat mutasi sekarang udah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal 3 saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah. Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya yang tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non ASN. Yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi, saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2, kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang berikutnya terkait dengan RB, reformasi birokrasi. Nah, sekarang ini ada target RB tematik namanya. Jadi dulu banyak orang ingin ngejar RB supaya tukinnya naik. Nah, kalau gitu RB ini identik dengan tunjangan kinerja. Nah, sekarang ini reformasi birokrasi ini harus berdampak. Maka ada RB tematik yang tadi kami laporkan kepada beliau. Satu, pengentasan kemiskinan. Daerah kalau RB-nya mau naik nggak usah ribet konsultasi, mengumpulkan dokumen, tetapi kabupaten kotanya turun nggak kemiskinannya. Kalau kemiskinannya turun, RB-nya naik. Yang kedua adalah RB peningkatan investasi. Jadi kalau daerahnya investasi naik, RB-nya pasti naik. Yang ketiga adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena dengan digital inilah menjadi pilihan untuk pelayanan kita lebih cepat, murah, dan pelayanan kita akan lebih akuntabel. Nah, yang keempat adalah target prioritas Bapak Presiden yang kita nilai adalah terkait dengan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal dari produk lokal. Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, tetapi ini yang paling penting adalah siapa mengerjakan apa harus jelas. Oleh karena itu parameter indikatornya juga sudah kita siapin dengan baik. Termasuk dulu kalau RB itu nilainya ada banyak banget komponennya, ada 259, sekarang langsung 26 dampak yang diukur. Yang terakhir sekalian yang ingin saya sampaikan yang penting adalah terkait dengan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. SPBE ini kalau kita lihat negara-negara yang hebat, Denmark, Finland, South Korea, New Zealand, Sweden dan seterusnya, itu nilai SPBE-nya bagus.
Kalau nilai SPB-nya bagus, ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus. Yang kedua, tingkat kemudahan berusahanya juga pasti bagus. Yang ketiga, indeks pendegakan hukum atau rule of law-nya juga bagus. Oleh karena itu, sistem pemerintah berbasis elektronik yang perpresnya belum ada ditandatangani oleh Bapak Presiden, kami tadi melaporkan Kemenko sedang bergerak agar SPB ini ke depan bisa jalan. Dan SPB ini bukan menambah aplikasi baru, tapi menginteroperabilitaskan dari sistem yang ada. Jadi sekarang targetnya semua kementerian lembaga diperintah oleh beliau mengintegrasikan layanan masing-masing. Ini selama ini setiap inovasi ada satu aplikasi. Maka kalau satu inovasi satu aplikasi, ini akan banyak akun yang harus dibuat oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanannya. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan ini, sekarang ada 27.000 lebih aplikasi, ke depan akan terintegrasi lewat sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang paling jangka pendek yang bisa dirasakan dari SPB adalah MPP digital. Sekarang sudah ada mall pelayanan publik di 112 kabupaten kota di Indonesia. Nah sekarang ini selain direct service, sekarang didorong namanya MPP digital. Sehingga kalau sekarang ngasih ngurus KTP, perlu waktu lama misalnya kehilangan karena back end-nya masih harus ke manual, harus ke Dukcapil SIA. Nah dengan cara yang baru ini, kita insya Allah tanggal 20 sudah akan selesai exercise-nya. Ke depan secara online akan bisa, tentu tidak semua kabupaten kota masih percontohan. Sehingga misalnya ada teman-teman media, rumahnya Boyolali. Ke depan ngurus tidak harus pulang ke Boyolali. Kalau sudah terdaftar di IKD, indeks kependudukan digital, maka cukup ngurus dari Jakarta. Tentu kami menyiapkan diri bagi kabupaten kota yang siap untuk jadi, kita dorong menjadi di bagian awal untuk bisa mengerjakan MPP digital ini. Kesimpulannya adalah dari program ini kita mendorong Kemenpan RB agar inline dengan target prioritas Bapak Presiden seperti disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas untuk menangani kemiskinan. Fokusnya di apa? Kemenpan RB di tata kelolanya, fokusnya di proses bisnisnya. Kalau probisnya benar, tata kelolanya benar, pasti pencapaian targetnya pasti akan maksimal. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Ajak ke saya ke Kemenpan. Ini dulu saya. Izin Pak, Cukup Pak. Beliau dulu, pertanyaan beliau dulu. Apa ini? Izin Pak, sedikit capaian yang target yang ingin dicapai untuk 2024 kan cukup ambisius, terutama untuk pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, sementara sekarang kan masih rada jauh ya Pak. Maksudnya kita tidak bisa menutup mata, kemiskinan aja masih 9%-an, targetnya kan sekitar 6-7. Nah, dan waktunya udah mepet. Sementara kemiskinan ekstrim juga yang kemarin dilakukan rasanya masih kurang berdampak gitu. Nah, untuk benar-benar merealisasikan, mendekatkan pada target lah gitu setidaknya, apa sih yang ingin dilakukan Pak? Makasih. Ya, kan tadi pertama bagaimana kita bisa mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Dan kantong-kantong kemiskinan kan adanya di daerah-daerah. Kita bersyukur tadi untuk kredit RB-nya salah satunya adalah kemampuan bupati dan wali kota untuk menurunkan kemiskinan. Karena kadang-kadang teman-teman di daerah ya Pak Bupati, Pak Wali Kota itu kan lebih sering melakukan kegiatan yang sifatnya itu secara fisik bisa terlihat. Karena kalau kemiskinan itu kan kadang-kadang susah dihitung. Nah, itu yang pertama. Jadi pengurangan kantong-kantong kemiskinan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh tingkat pusat saja, tapi harus sebuah orkestrasi yang juga diurus secara serentak, rame-rame, seperti misalnya kita mampu menyelesaikan pandemi, berhadapan dengan pandemi, mengatasi COVID-19 secara bareng-bareng, mungkin dengan kemiskinan dan ada insentif dari Menpan soal ini saya kira bagus. Ini soal kantong kemiskinan. Yang berikutnya tentu kita akan tetap terus membantu mereka yang tingkat penghasilan dan pendapatannya itu kurang, ya. Jadi kita melakukan intervensi dari sisi pengeluarannya. Jadi bantuan-bantuan sosial seperti itu sebagai social cushion, sebagai bantalan sosial tetap akan
dilanjutkan. Nah, yang problem di sini adalah mengenai ketepatan. Nah, ketepatan ini yang sedemikian rupa sedang kita usahakan melalui registrasi sosial ekonomi agar exclusion error itu bisa dikurangi. Jadi artinya orang yang memang harusnya dapat, ya dapat. Jangan sampai orang yang seharusnya tidak berhak justru dapat. Itu salah satu. Kalau itu diperbaiki saja, itu juga akan mengurangi luar biasa angka yang kami hitung di Bappenas. Kalau kita bisa meningkatkan saja ketepatannya itu 10-15% itu luar biasa penurunan kemiskinannya dan tingkat ketepatannya itu menjadi lebih baik. Ya, berikutnya adalah kita tentu membuka lapangan kerja dalam hal ini untuk memberikan kesempatan dalam peningkatan pendapatan mereka. Saya kira itu. Jadi program-program itu yang juga diinisiasi oleh kementerian dan lembaga, dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk memerangi kemiskinan sudah cukup luar biasa berdasarkan inisiasi pusat ya. Nah, yang kita harapkan kerjasama ini ada dari inisiasi daerah. Cukup? Nggak ada lagi ya? Izin Pak, terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah ada targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak, oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik, tanpa menambah anggaran tapi tidak ada PHK sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Maaf Pak Menteri, ini terkait dengan pesan Presiden tadi dalam pengantar. Kan Presiden meminta supaya semua menteri dan kepala lembaga mendisiplinkan anggotanya gitu ya, mengingat beberapa kejadian yang membuat kepercayaan publik runtuh gitu ya, dan ajakan tidak membayar pajak mulai muncul, padahal kan pemerintah mau menaikkan rasio pajak. Nah, kalau dari Kemenpan RB apakah juga ada usulan apa yang harus dilakukan secara konkret gitu untuk mengembalikan kepercayaan publik ini? Ya. Terima kasih. Yes, inline dengan arahan Bapak Presiden, kita diminta untuk mendorong bagaimana pelayanan birokrasi ini menjadi birokrasi yang melayani, akuntabel dan transparan. Dan oleh karena itu, Kemenpan RB mendapatkan mandat dari Pak Presiden, ada Perpres terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan layanan digital, dengan digital ini menjadi opsi untuk memberikan layanan kepada rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu sekarang ada delayering terkait dengan jabatan, ada pemangkasan jabatan, sekarang ada namanya JF, jabatan fungsional, supaya lebih lincah bergerak.
Ini karena diprediksi 2030 nanti ASN kita yang isinya milenial, yang sekarang kan masih banyak yang kolonial ini. Maka sistem itu sedang disiapkan, yaitu berbasis digital. Nah, sistemnya ini secara matang, maraton, kami terus berkoordinasi dengan para Menko. Jadi pesannya beliau tadi, tingkatkan pelayanan, jangan dipamer-pamerkan, kalau punya ya berbagai hal, termasuk tadi beliau sampaikan di IG, dan ini mencederai dari suasana batin rakyat yang memang sekarang suasananya membutuhkan kebersamaan. Kami kira itu dari saya. Baik, makasih ya. Terima kasih.